Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Ibadah yang Sebenarnya. Banyak orang tanpa sadar berpikir bahwa yang namanya ibadah itu ketika pergi ke rumah ibadah lalu berbakti kepada Allah yang dipercayai dan disembahnya. Orang Kristen pun tidak sedikit yang berpikir demikian. Tidak salah berkata itu ibadah, tetapi sejatinya itu bukan ibadah yang sebenarnya, bukan ibadah yang sejati, bukan ibadah yang utuh. Pertanyaannya, ibadah yang sebenarnya itu yang bagaimana? Mari saudara, kita periksa apa yang tertulis dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Paulus berkata, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu. Demi kemurahan Allah artinya kemurahan Allah karena telah memberikan putra tunggalnya untuk menebus dosa manusia. Dengan demikian, nasihat itu ditujukan kepada setiap orang percaya karena merekalah yang telah menerima kemurahan Allah itu. Nasihat itu adalah agar kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, memiliki ibadah yang sejati. Lalu, ibadah yang sejati itu yang seperti apa? Saudara, kata ibadah dalam teks aslinya dipakai kata latreia, yang selain memiliki arti ibadah juga berarti melayani atau menyembah. Menyembah itu memberi nilai tinggi atau menghormati Allah secara patut. Itu berarti wilayah ibadah itu bukan sebatas gedung atau tembok gereja. Bukan hanya ketika kita beribadah, menyanyi, berdoa, dan memberikan persembahan di gereja. Bukan, saudara. Tetapi lebih luas daripada itu. Ibadah itu menyangkut segenap hidup kita dengan segala aspeknya. Maksudnya menyangkut keberadaan kita sebagai makhluk hidup dan segala aktivitas kita. Maka ayat tadi benar kalau mengatakan ibadah yang sejati, yang sebenarnya, yaitu ketika kita mempersembahkan tubuh. Yang artinya selagi kita masih hidup, tubuh masih bisa bergerak, masih memiliki kesadaran, itu ibadah. Mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, itu ibadah yang sejati, ibadah yang sebenarnya. Jadi, ibadah yang sebenarnya itu adalah ibadah yang hidup. Maksudnya memberi hidup alias berdampak atau memiliki kuasa untuk mengubah. Baik mengubah diri kita sendiri untuk semakin serupa dengan Yesus atau mengubah orang lain. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana? Apakah hidup saudara sudah berubah dan mengubah orang lain? Mari kita koreksi, saudara.
diri kita masing-masing. Lalu, ibadah yang sejati, ibadah yang sebenarnya juga ketika kita mempersembahkan tubuh yang kudus. Kalau tadi tubuh yang hidup, sekarang tubuh yang kudus. Itu berarti setiap gerak perasaan, pikiran, dan perbuatan harus sesuai dengan kehendak Allah. Dengan kata lain, kita harus melayani pikiran dan perasaannya. Semua yang kita perbuat harus demi kepentingannya. Dia yang harus untung, bukan kita. Walaupun untuk itu kita bisa saja atau mungkin buntung, saudara. Ibadah yang sejati juga ketika kita mempersembahkan tubuh atau hidup yang berkenan. Segala pertimbangan, keputusan, sikap, tingkah laku, dan perbuatan kita harus bisa diterima Tuhan. Begitu yang dimaksud dengan berkenan. Terkait akan hal itu, dalam 1 Korintus 10 ayat 31 dikatakan, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Dan satu hal yang harus disadari adalah untuk sampai berkeadaan berkenan kepada Allah, itu merupakan proses panjang seumur hidup kita yang dimulai ibadah yang hidup, meningkat ke ibadah yang kudus, baru akhirnya bisa ibadah yang berkenan. Saudara, dengan demikian kita sekarang tahu bahwa ibadah yang sebenarnya itu tidak mudah, karena tidak hanya menyangkut kepada ibadah di gereja beserta seluruh kegiatannya, tetapi juga menyangkut segenap aspek dalam hidup kita. Itulah sebabnya selain kita harus berjuang, kita juga harus fokus, bahkan tekun dengan perjuangan yang kita lakukan. Dan saya percaya kalau itu kita kerjakan, Tuhanlah yang akan memberikan kesanggupan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.